Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teladan abadi, dalam video ini akan menceritakan kisah hidup perempuan mulia Maryam binti Imran yang menyentuh hati dan menginspirasi jutaan orang. Dalam agama Islam, namanya digambarkan sebagai keagungan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya salah satu dari 4 wanita terbaik di dunia. Ia terkenal karena hatinya yang teguh, jiwanya yang bersih, dan ketaatannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Baitul Maqdis, Maryam duduk dengan tenang di mihrabnya. Dia berzikir kepada Allah sepanjang hari. Cahaya matahari masuk melalui celah dinding dan menerangi wajahnya yang bersinar karena ketaatan. Kepribadian Maryam yang unik memancarkan ketenangan yang dalam, dan setiap langkah hidupnya adalah bukti ketundukan kepada Allah. Namun, hidupnya tidak selalu mudah. Di suatu pagi yang tenang ketika Maryam sedang beribadah, seorang pria tampan tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan suara bergetar, Maryam berkata, "Siapa engkau? Jika engkau bertakwa, jangan dekat denganku." Malaikat Jibril dengan tersenyum lembut berkata, "Aku adalah utusan Allahmu. Aku ditugaskan untuk menyampaikan berita baik bahwa engkau akan melahirkan seorang anak yang suci." Dengan terkejut, Maryam membelalak. "Bagaimana mungkin aku memiliki anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku bukan perempuan yang buruk?" Tanyanya penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Malaikat Jibril menjawab dengan tenang, "Demikianlah, ketetapan Tuhanmu itu adalah hal yang mudah baginya. Anak itu akan menjadi tanda kekuasaan Allah dan rahmat bagi manusia." Dalam surat Al-Imran ayat 42, Allah memberi kehormatan untuk Maryam. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam." Maryam adalah contoh nyata bagaimana seorang perempuan bisa menjadi simbol kekuatan iman dan ketaatan yang luar biasa dalam kesendirian. Ia tetap Maryam dan tetap beribadah. Ia harus mengambil tanggung jawab yang sangat besar. Hidup Maryam adalah contoh kesabaran dan pengorbanan. Ia dengan penuh iman menerima tugas melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Meskipun demikian, masyarakat sekitarnya tidak memahaminya. Mereka mencemooh dan menuduhnya dengan tuduhan yang tidak masuk akal. "Bagaimana Anda memperoleh anak ini?" Setelah menanyakan mereka dengan nada yang menunjukkan tuduhan, Maryam hanya diam dan tidak berkata apa-apa. Hatinya menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memanggil bayi yang digendongnya, dan dengan mukjizat Allah, bayi itu berkata, "Dia, Isa, berkata, 'Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi.'" Dalam surah Maryam ayat 30, kisah ini adalah salah satu mukjizat terbesar yang ditemukan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kebesaran Allah dan kesucian Maryam, dan mengajarkan kita apa artinya menjadi benar-benar percaya. Ia menunjukkan keberanian dan kerendahan hati wanita yang menghadapi tantangan. Setiap cerita tentang Maryam adalah pengingat tentang pentingnya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik senang maupun sulit. Dan mereka semua, Maryam dan Nabi Isa, kami jadikan tanda kekuasaan kami bagi seluruh alam, seperti yang tertulis dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 91. Dalam kitab Khasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir mencatat bahwa Maryam binti Imran adalah seorang wanita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan untuk pekerjaan mulia yang tidak pernah dilakukan oleh perempuan lain pada masanya. Maryam lahir dari keluarga Imran yang terkenal karena kesalehan dan kesetiaannya. Sebagaimana disampaikan oleh Muhammad bin Ishab, Ibnu Katsir mengatakan bahwa Maryam termasuk dalam keturunan Nabi Daud alaihissalam. Maryam binti Imran bin Basham bin Amun bin Maisha bin Haskia bin Ahrik bin Maut bin Azzah
bin Amsya, bin Yawiis, bin Ahrihu, bin Yazim, bin Yaf, bin Aisyah, bin Iyan, bin Rajjan, bin Daud dalam riwayat lainnya, yang juga disebutkan Ibnu Katsir, silsilah Maryam, disampaikan lebih panjang melalui garis keluarga yang berhubungan dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, menunjukkan keutamaan keturunan beliau. Untuk menghindari kesalahpahaman, sahabat teladan abadi, kami merekomendasikan agar Anda menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari cerita kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Dua pasangan yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di sisi Palestina yang damai di antara bukit-bukit hijau dan udara yang penuh harapan. Nabi Zakaria alaihi salam bersama istrinya Ilyasha, Hana, dan suaminya Imron. Mereka berdua sangat menginginkan seorang anak yang akan memperkuat kebaikan dan ibadah mereka meskipun mereka semakin tua. Hana sering terlihat duduk di mihara rumahnya, menangis. Suaranya tenang, tetapi tegas. Ya Allah, Engkau memiliki kekuatan atas segalanya. Jika Engkau berkenan mengaruniakan aku seorang anak, aku berjanji untuk menyerahkannya hanya kepadamu. Biarlah ia menjadi hamba-Mu yang mengabdi di baul makan dan setiap saat memuliakan nama-Mu. Setelah mendengar doa itu, Ilyasha mendekatinya dengan senyuman yang halus. Ia meletakkan tangannya di belakang pundaknya. Hana memberikan dukungan yang tulus. Saudariku, jangan pernah berputus asa. Allah tidak hanya maha mendengar, tetapi juga maha mengabulkan. Jika niat engkau benar-benar tulus, aku yakin Allah akan menjawab pada saat yang tepat. Hana merasa sedikit tenang mendengar ucapan kakaknya, tetapi di dalam hatinya, ia merasa tak berdaya tanpa bantuan Allah. Ia terus berdoa setiap saat, berharap Allah mengabulkan keinginan tulusnya. Namun, takdir Allah menentukan hal lain di tengah kebahagiaan itu. Imran jatuh sakit parah dan menghabiskan hari-harinya dengan berdoa dan beribadah, tetapi tubuhnya semakin hari semakin lemah. Meskipun hatinya takut, Hana merawatnya dengan penuh kesabaran. "Wahai suamiku," kata Hana dengan suara bergetar, "engkau harus tetap kuat demi anak yang kita tunggu-tunggu. Aku tidak tahu bagaimana bisa hidup tanpamu." Matanya penuh kasih sayang, Imran tersenyum lemah. "Hana, hidup ini adalah berkat dari Allah. Ingatlah bahwa Allah selalu bersamamu jika waktunya tiba. Jika anak kita adalah amanahnya, maka serahkan nazarmu kepada Allah." Sebelum mengembuskan napas terakhir, Hana terduduk di sisi ranjangnya dan memegang tangan suaminya yang kini telah dingin. Dia berkata bahwa dia yang akan menjaganya. Air matanya terus mengalir. "Ya Allah, kumohon bantuannya. Aku akan memenuhi janjiku kepadamu dan suamiku bahwa anak ini akan menjadi hamba-Mu yang taat sebagaimana kami harapkan setelah kepergian Imran." Saatnya Hana melahirkan sendirian tanpa suaminya. Ia berani menghadapi proses kelahiran. Dengan izin Allah, seorang bayi perempuan yang cantik lahir. Hana merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia melihat wajah anaknya mendengarkan doanya. "Kamu adalah anugerah terbesar dari Allah. Aku beri nama Maryam, yang berarti hamba Allah." Sambil mendekap bayi itu erat-erat, "Semoga kamu akan menjadi wanita yang suci dan mulia." Namun, seperti nazar yang telah kuucapkan, hati Hana juga dipenuhi dengan kekhawatiran sebagai seorang ibu. Ia tahu bahwa menyerahkan anaknya ke Baitul Maqdis tidak mudah, tetapi janji Allah adalah segalanya. Dengan kasih sayang, ia memeluk Maryam, menyadari bahwa anak itu bukan hanya miliknya, melainkan amanah Allah. Hana berbicara kepada Maryam kecil yang tertidur di pelukannya di malam hari. "Wahai putriku, engkau adalah jawaban dari semua doaku. Namun, jangan lupa bahwa tujuan utama dari hidup Anda adalah untuk mengabdi kepada Allah. Meskipun aku tidak tahu bagaimana masa depanmu, aku yakin Allah akan selalu menjagamu," kata Maryam sambil berurai air mata. Namun,
ada kekuatan besar di baliknya. Sebagai ibu yang ingin memenuhi janjinya kepada Allah, dengan penuh haru, Hana mempersiapkan putrinya untuk memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diikrarkan setelah Maryam mencapai usia sapi. Ia membawa Maryam kecil dengan berat hati ke Baitul Maqdis. Di sepanjang perjalanan, Hana berharap agar putrinya diterima sebagai hamba yang setia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba telah menyerahkan putriku ini kepada Engkau, ya Allah. Jadikanlah dia hamba-Mu yang taat, yang selalu berada di jalan-Mu. Ya Allah, jagalah dia, seperti Engkau menjaga orang yang Engkau pilih untuk menerima doanya dengan penuh iman. Setelah Hana tiba di Baitul Maqdis, ia berkata dengan hati yang berat tetapi tulus kepada para imam dan pimpinan agama yang ada di sana. Wahai para imam, ini adalah putri Maryam. Aku telah menazarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku memohon kalian menjaga dan mendidiknya agar menjadi hamba yang taat untuk menjadi abdinya di Baitul Maqdis. Maryam kecil yang terlihat mungil dan polos menatap para imam. Meskipun mereka tahu Hana ikhlas, ada perdebatan di antara mereka. Maryam dianggap sebagai anak istimewa karena mereka berasal dari keluarga Imran yang mulia. Setiap imam menginginkan kehormatan untuk mendidik dan mengasuhnya. Anak ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku ingin merawatnya, kata seorang imam penuh semangat. Karena aku yang paling senior di antara teman-teman imam lainnya, tidakkah aku yang paling layak? Hana bingung melihat perselisihan ini. Namun, saudara-saudaraku, Nabi Zakaria alaihissalam yang juga hadir segera mengambil inisiatif. Kita harus serahkan keputusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Dia satu-satunya yang memiliki pengetahuan tentang siapa yang paling cocok untuk mengasuh putri Maryam? Usulan Nabi Zakaria alaihissalam diterima dengan baik oleh para imam. Mereka memutuskan untuk melakukan undian untuk menentukan wali Maryam. Setiap imam diminta untuk menulis namanya pada pena-pena yang kemudian dikumpulkan ke dalam wadah. Semua mata tertuju pada anak kecil yang dipanggil untuk mengambil salah satu pena. Saat tangannya masuk ke dalam wadah, dia mengacak pena-pena itu sampai akhirnya dia mengambil satu dan menyerahkannya kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Para imam terdiam sejenak, tetapi beberapa di antara mereka tidak puas. Ini masih kurang adil. Kita perlu memastikan bahwa keputusan ini benar-benar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang imam mengatakan untuk menghilangkan keraguan, undian kedua adalah pilihan mereka. Mereka setuju kali ini untuk melemparkan pena-pena ke sungai. Saat pena dilemparkan ke sungai, pena yang tidak hanyut akan menjadi pengasuh Maryam. Air sungai dengan cepat membawa pena hanyut, tetapi hanya satu pena yang tetap mengapung di air, yaitu pena Nabi Zakaria. Subhanallah adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut seorang imam, beberapa orang tetap tidak puas. Untuk memastikan keputusannya benar-benar sah, mari kita lakukan undian terakhir, sehingga dilakukan undian untuk ketiga kali. Sekarang mereka memutuskan bahwa pemilik pena yang hanyut akan menjadi pengasuh Maryam, dan mereka sangat senang ketika para imam melemparkan pena mereka kembali ke sungai. Kecuali pena Nabi Zakaria, semua pena tenggelam ke dasar sungai. Para imam akhirnya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Nabi Zakaria untuk menjadi wali Maryam. Wahai saudaraku, aku yakin engkau akan menjaga putriku dengan sempurna. Aku menyerahkannya kepada engkau dan aku memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria menjawab dengan lembut agar dia selalu melindungi Maryam. Anda tidak perlu khawatir, Hana Maryam. Dia adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku akan menjaganya dengan sepenuh hati. Aku akan mengajarkannya untuk menjadi seorang hamba yang setia kepada Allahnya. Di Baitul Maqdis ada seorang wanita muda
yang menjadi teladan dalam ketakwaan dan kesucian Maryam binti Imran. Suasana ibadah yang khusyuk selalu melingkupi tempat suci itu. Wanita ini yang nama dan kebajikannya dikenal di kalangan Bani Israel menjalani hari-harinya dengan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus beribadah, memuji kebesarannya sepanjang hari. Setiap langkah membutuhkan dedikasi. Dalam kitab Qasul Anbiya, Ibnu Katsir menggambarkan Maryam sebagai sosok perempuan yang ahli ibadah dan penuh keberkahan, yang dihormati karena sifat mulianya dan mukjizat yang menyertainya. Nabi Zakaria, wali dan pengasuh Maryam, selalu menemukan buah di miharanya di luar musim. Buah-buahan musim dingin muncul di musim panas, dan buah-buahan musim panas muncul di musim dingin. Nabi Zakaria asal memasuki mihara Maryam pada suatu pagi yang sejuk. Ia menemukan Maryam bersujud dengan khusyuk seperti biasa. Hatinya selalu dipenuhi keharuan setiap kali menyaksikan gadis muda itu memuja Allah dengan tulus. Namun, pagi itu pandangannya tertuju pada sekumpulan buah-buahan segar yang tidak lazim di musim tersebut. "Maryam, dari mana engkau mendapatkan ini?" tanya Nabi Zakaria dengan nada penuh keheranan. Maryam yang baru saja bangkit dari sujudnya menjawab dengan tenang, "Buah-buahan ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 37. Mendengar jawaban itu, Nabi Zakaria merasa kagum sekaligus iri dalam arti yang positif. Ia menyaksikan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan karunia-Nya kepada Maryam, seorang wanita yang sejak kecil telah bernazar untuk mengabdi kepadanya. Dalam hati, ia berdoa agar Allah memberinya keturunan. Meski usianya telah lanjut dan istrinya mandul, Maryam menjadi inspirasi bagi Nabi Zakaria untuk memohon mukjizat yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa setiap bayi yang lahir akan menangis karena disentuh oleh setan. Namun, Maryam dan putranya Nabi Isa alaihissalam adalah pengecualian. Mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan sejak kelahiran mereka. Doa ibunya, Hana, yang memohon perlindungan untuk Maryam dan keturunannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkabul dengan sempurna. "Aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau dari setan yang terkutuk." Al-Quran Surah Al-Imran ayat 36. Perlindungan Allah terhadap Maryam adalah bukti kasih sayangnya kepada wanita mulia ini. "Aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau dari setan yang terkutuk." Al-Quran Surah Al-Imran ayat 36. Perlindungan Allah terhadap Maryam adalah bukti kasih sayangnya kepada wanita mulia ini. Dalam kesehariannya, Maryam tetap berada di Baitul Maqdis untuk beribadah. Namun pada saat-saat tertentu, ia harus meninggalkan tempat suci itu untuk keperluan atau ketika berada dalam masa haid. Pada suatu hari, Maryam memutuskan untuk mengasingkan diri ke sebuah tempat di sebelah timur, jauh dari keramaian. Ia merasa bahwa waktunya untuk beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Tidak lama kemudian, seorang pria muncul di hadapan Maryam saat dia sedang menyendiri. Sosoknya sepertinya memiliki aura yang tidak biasa. Wajahnya bersinar, tetapi Maryam yang sangat menjaga kemurniannya merasa takut dan waspada. Pria itu bergetar. Ternyata dia adalah malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia dan berkata, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa." Menatap Maryam dengan lembut, "Wahai Maryam, janganlah takut. Aku hanyalah utusan dari Tuhanmu. Aku datang untuk memberimu kabar gembira bahwa engkau akan memiliki seorang putra yang suci." Dengan wajah pucat, Maryam tercengang mendengarnya. Matanya bingung. "Jika aku tidak pernah berhubungan dengan pria manapun dan bukan seorang pezina, bagaimana mungkin aku memiliki anak?" Dengan suara gemetar, dia bertanya. Malaikat Jibril
tersenyum penuh ketenangan, dan menjawab, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Dalam Al-Quran, Surah Maryam ayat 21, Maryam duduk diam dan mencoba memahami apa yang baru saja dia dengar. Antara mempertimbangkan perspektif masyarakat dan menerima kehendak Allah, hatinya bergejolak. Ia menyadari bahwa orang Bani Israel akan sulit menerima seorang wanita yang mengandung secara tak terduga tanpa suami. Namun, Maryam adalah wanita yang setia. Ia menangis dan mengangkat tangannya ke langit untuk berdoa. "Jika ini adalah kehendak-Mu, ya Allah, aku adalah hamba-Mu, dan aku akan menerimanya dengan tulus. Beri aku kekuatan untuk menghadapi tantangan ini, dan lindungi aku dari fitnah manusia." Kisah Maryam mengajarkan kita tentang ketakwaan, keikhlasan, dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian yang berat. Maryam adalah contoh wanita yang dipilih oleh Allah, yang menunjukkan bahwa dengan iman yang teguh, seseorang dapat melakukan apapun yang diinginkan olehnya. Maryam menjadi teladan tidak hanya bagi wanita, tetapi juga bagi umat manusia secara keseluruhan, karena dia adalah wanita yang ahli ibadah dan menjaga kehormatannya. Maryam binti Imran berada di tempat yang tenang di Bethlehem sendirian. Dengan tubuhnya yang lemah dan pikiran yang gelisah, perjalanan panjangnya telah membawa dia ke sebuah tempat terpencil. Saat itu, perutnya yang membuncit semakin mengingatkannya pada beban yang ia tanggung, yaitu beban fisik, mental, dan sosial. Maryam, wanita syariah yang dihormati sebagai wanita suci di kalangan Bani Israel, menyadari bahwa kelahiran ini akan membawa ujian yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Maryam belum membasahi wajahnya saat dia terduduk di bawah naungan pohon kurma. Rasa sakit melahirkan mulai menyerang, menggetarkan tubuhnya. Dalam hati, ia berbicara dengan Tuhannya. "Bagaimana aku akan mengatasi ini? Ya Allah, apa yang mereka katakan tentang aku? Apa yang akan terjadi pada anak ini?" Di tengah tangisan dan kesedihan Maryam. "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi." Dilupakan Al-Quran, Surah Maryam, ayat 3. Tangisan Maryam memenuhi udara Bethlehem yang sunyi. Rasa sakit semakin menjadi-jadi. Namun, suara lembut datang untuk menghiburnya dalam kegelapan hatinya. Suara itu datang dari tempat yang lebih rendah. "Janganlah sedih. Sesungguhnya Tuhanmu telah membuat sungai mengalir di bawahmu. Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma untukmu. Makan, minum, dan bersenang-senanglah." Al-Quran Surah Maryam ayat 1-6. Maryam terdiam sejenak, mencoba memahami suara yang terdengar, dan tangannya yang lemah perlahan meraih batang pohon kurma yang berada di depannya. Ia menggoyangkan pohon itu, dan ajaibnya dengan sisa energinya, buah kurma yang telah masak mulai jatuh. Air mata Maryam tidak berhenti mengalir. "Subhanallah, Allah selalu berada di sisiku." Dengan perlahan, bisiknya Maryam mengambil beberapa butir kurma. Kurma memberinya energi yang hilang. Setelah meminum air dari anak sungai kecil yang terletak di dekatnya, ia menyeka air di wajahnya yang sudah basah. Di tengah kesendirian itu, Maryam merasakan ketenangan yang sulit untuk dijelaskan. Satu tangisan bayi menggetarkan hatinya. Anaknya lahir. Dengan penuh kasih sayang, Maryam mengangkat bayi itu. "Engkau adalah berkat dari Allah. Aku akan menjagamu dengan seluruh cintaku," katanya, sambil mendekap bayi kecil itu ke dadanya. Namun, Maryam masih takut di balik kegembiraan menyambut kelahiran anaknya. Apa yang mereka ucapkan? Maryam menyadari bahwa kehormatannya akan dicemarkan dan dia akan menjadi bahan gunjingan masyarakat. Ia mengira orang akan bertanya dengan nada menyudutkan, "Dari mana bayi ini berasal dan mana suamimu? Apakah ini disebabkan oleh perzinahan?" Maryam menunduk dalam kesedihan, berkata, "Ya Allah,
hanya Engkau yang tahu kebenaran ini." Dengan keberanian yang terkumpul, Maria memutuskan untuk kembali ke kaumnya di Baitul Maqdis. Dia menggendong bayinya dengan kasih sayang, meskipun hatinya bergetar saat dia tiba di sana. Seperti yang ia duga, gunjingan mulai terdengar. Dia meminta kekuatan untuk menghadapi mereka. Dengan cepat, orang-orang berkumpul di sekitarnya dan melihatnya dengan pandangan negatif. "Hai Maryam, kamu telah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Hai saudara perempuan Harun," kata mereka dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 27-28 dengan nada cemohan. Maryam tidak menjawab, hanya menatap mereka dengan air mata mengalir di pipinya. Hatinya terluka oleh kata-kata itu seperti belati, tetapi tetap tidak bergerak. Dia meminta perlindungan. "Ya Allah, tunjukkan kepada mereka bahwa Engkau Maha Benar. Aku tidak dapat menanggapi tuduhan ini." Dengan mengangkat tangannya, Maryam menunjuk bayinya. Orang-orang terkejut bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan. Tanya mereka dengan ajakan Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam Surah Maryam ayat 29. Tiba-tiba, semua menjadi hening. Dengan lantang, bayi kecil yang berada dalam gendongan Maryam membuka mulutnya dan menyatakan, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah." Orang-orang terdiam, wajah mereka penuh dengan keheranan dan ketakutan. "Dan Dia memberiku Alkitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi." Al-Quran Surat Maryam ayat 30. Bayi itu melanjutkan, "Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka dan kesejahteraan. Semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, padahal hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Mukjizat dalam surah Maryam ayat 31-33 membuat semua orang diam. Orang-orang yang dulu mencemooh Maryam sekarang hanya bisa menunduk malu. Maryam menatap anaknya dengan haru. "Engkau adalah jawaban atas semua tuduhan mereka, anakku. Engkau adalah salah satu bukti bahwa Allah telah menunjukkan kebenarannya melalui dirimu, yaitu mukjizat kelahiran Nabi Isa alaihissalam." Kemudian dia mencium keningnya. Sebagai penutup kisah ini, Al-Quran menegaskan bahwa Isa putra Maryam adalah orang yang benar, dan orang-orang yang membantahnya mengatakan bahwa tidak pantas bagi Allah untuk memiliki anak maha sucinya. Jika Dia menetapkan sesuatu, Allah hanya berkata, "Jadilah," maka jadilah ia. Al-Quran Surah Maryam 34-35. Kisah ini adalah bukti kuat bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya. Allah memilih Maryam, seorang wanita yang suci dan mulia, untuk menjadi ibu dari seorang nabi yang membawa petunjuk kepada umat manusia. Kita belajar tentang kesabaran, keberanian, dan ketundukan total kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dari iman Maryam. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.